Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 ingin mempresentasikan terkait final dari laporan kita, Sustainability Manufacturing System. Pertama-tama mungkin yang terhormat Bapak Danu Hendarman Laduni selaku dosen kita, dan di sini kita beranggotakan yang pertama ada Mbak Maya Sari, Mas Valentino Rossi, Aditya Hafiz Firki, Reza Rizky Iramzan, dan saya sendiri Renaldi. Di sini kita akan mempresentasikan terkait sustainable manufacturing system di modul 1 sampai dengan 4. Jadi pertama-tama apa itu sustainability manufacturing? Jadi secara garis besar atau pengertian dasarnya, ini adalah sebuah teori dalam menciptakan suatu produk manufacturing, di mana di sini kita bisa meminimalkan dampak negatif dari lingkungan dengan cara kita menghematkan energi dan SDM. Dan di sini kita mendapatkan sebuah hal positif, di mana di sini berdampak bagi karyawan dan juga masyarakat. Dan di sini kita mengintegrasikan beberapa pilar penting terkait forecasting, QC, ERP, dan juga feasibility study. Dan yang pertama, ini ada modul 1 terkait forecasting, atau yang biasa kita sebut itu peramalan, di mana di sini kita mendapatkan sebuah seni ataupun ilmu, kita bisa memprediksi di masa yang akan datang berdasarkan data historis. Namun di sini kita memplankan dengan cara akurat, dan untuk studi kasus di sini berdasarkan data penjualan dari Femnest Bed Frame, di sini kita mendapatkan data fluktuatif dengan tren peningkatan yang signifikan. Nah, di sini metode forecast-nya itu menggunakan moving average atau MA. Jadi MA ini adalah menghitung rata-rata dari nilai periode terakhir untuk meratakan fluktuasi data. Dan untuk Holtz method, di sini adalah metode di mana kita mempertimbangkan level dan tren dalam data. Jadi untuk hasil dari forecasting ini semuanya sangat-sangat efektif, karena di sini mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari 50% hingga 100%. Nah, kemudian untuk metode peramalan yang kedua ada time series decomposition. Di sini di mana kita memecahkan masalah menjadi komponen tren, musiman, dan juga error. Nah, dan juga ada winter method, di mana di sini kita mengembangkan hold yang menambahkan komponen musiman. Nah, di sini juga mendapatkan hasil yang sangat-sangat efektif, yaitu kita dapat memberikan gambaran yang paling detail, dan juga kita bisa meningkatkan error yang lebih sedikit dibanding dari decomposition. Dan untuk analisa akurasi atau indikator error, jadi di sini kita mengukur akurasi menggunakan MAPE, MAD, dan MSE. Dan dari kita mengukur akurasi ini, kita mendapatkan metode terbaik, yaitu decomposition, karena memiliki nilai terendah pada semua indikator, yaitu 3,1, 18,2, dan 55,161. Dan mungkin untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Renaldi. Selanjutnya kita ke modul 2, yaitu control chart atau peta kendali. Nah, peta kendali ini atau control chart adalah alat grafis untuk memantau apakah suatu proses manufaktur berada dalam kondisi in control atau terkendali secara statistik atau tidak. Fungsi utamanya yaitu mendeteksi penyimpangan kualitas sejak dini, membedakan variasi normal dan variasi tidak normal, menentukan batas atas atau UCL dan batas bawah atau LCL. Jenis peta kendali sendiri, yang pertama ada variabel chart atau data terukur, digunakan untuk dimensi fisik seperti panjang atau tidak. Alatnya adalah X bar R chart dan X bar S chart. Yang kedua adalah attribute chart atau data hitung, digunakan untuk menghitung cacat atau jumlah goresan. Alatnya adalah P chart dan NP chart untuk jumlah.
Berikut adalah hasil analisis kualitas. Yang pertama adalah produknya Lactable, metodenya X bar R. Hasil analisisnya terjadi penyimpangan di subgrup 3 dan 7. Dilakukan eliminasi untuk normalisasi data tersebut. Yang kedua adalah Kalak Self, metodenya menggunakan X bar S. Proses sangat stabil dengan CL yaitu 77,02 sesuai dengan standar. Yang terakhir adalah Kalak atau defect. Metodenya menggunakan NP chart. Hasil analisisnya itu rata-rata cacat 5,88 per 100 unit. Semua titik ini dalam batas kendali. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, kita masuk ke modul 3 yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP di sini adalah sistem terintegrasi untuk menghubungkan seluruh aktivitas perusahaan dalam satu platform. Pada proyek ini digunakan pada proyek ini platform pilihan adalah Odoo karena open source, fleksibel dan biaya implementasinya lebih rendah. Next. Nah, lalu di sini terdapat alus proses bisnis yang terintegrasi. Nah, di sini bisa kita lihat purchasing di sini fungsinya untuk mengelola vendor dan bahan baku. Lalu ada production yang berfungsi untuk mengatur penjadwalan mesin dan bill of material. Lalu ada sales dan inventory. Nah, di sini sales inventory berfungsi untuk mengontrol stok dan pengiriman. Nah, dengan ERP ini, data antar departemen menjadi real time dan human error dapat dikurangi. Lalu kita masuk ke modul 4 yaitu feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di sini feasibility study dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proses dari sisi finansial dan sisi operasional. Nah, analisis di sini meliputi investasi awal, depresiasi atau penyusutan aset, lalu ada projected outcome, lalu ada projected it dan income. Oke. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya merupakan analisis investasi dan depresiasi. Untuk yang pertama yaitu berkaitan dengan initial investment, meliputi pembelian CNC modern, infrastruktur IT untuk ERP, dan peralatan perakitan. Investasi besar di awal ditujukan untuk efisiensi jangka panjang. Dan yang kedua adalah analisis depresiasi, yaitu untuk menunjukkan penurunan nilai aset secara akuntansi, mengurangi laba bersih, namun secara cash flow, dana tetap tersedia untuk reinvestasi atau cadangan. Kemudian selanjutnya ada proyeksi pendapatan atau income. Untuk proyeksi pendapatan atau income sendiri diproyeksikan meningkat seiring dengan optimalisasi sistem manufaktur. Untuk yang pertama yaitu ada learning curve, yaitu efisiensi meningkat seiring pengalaman produksi. Dan yang kedua ada market growth, yaitu permintaan furniture yang stabil mendukung pertumbuhan pendapatan. Dan yang terakhir adalah ROI atau return on investment, itu yaitu pengembalian investasi yang menjanjikan dalam jangka menengah. Untuk slide selanjutnya yaitu berkaitan dengan kelayakan sistem manufaktur. Untuk kriteria kelayakannya sendiri, yang pertama yaitu proyek dikatakan visible apabila tren pendapatan lebih besar daripada investasi, dijumlahkan dengan biaya operasional dan juga depresiasi. Kemudian untuk perhitungan analisis BIP-nya sendiri, yaitu sistem ini dirancang untuk mencapai break-even point yang lebih cepat melalui integrasi ERP yang memangkas biaya operasional. Nah, selanjutnya merupakan sintesis berkaitan dengan integrasi sistem modul 1 sampai dengan 4. Untuk yang pertama sendiri tahapan yang 8 adalah forecasting atau menentukan target. Kemudian selanjutnya kita ERP, itu yaitu eksekusi prosesnya. Dan untuk menjaga kualitas ataupun mengontrol proses kita menggunakan control chart. Dan yang terakhir untuk melakukan evaluasi itu dengan feasibility study. Sistem yang berkelanjutan ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi tentang harmonisasi antara prediksi permintaan, proses yang efisien, kualitas yang terjaga, dan profitabilitas yang sehat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adit. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan dari modul 1 dan 2 tentang operasional, yang pertama metode decomposition adalah peramalan terbaik untuk Hemnes bed frame karena akurasi tinggi, sama dengan MAPE 3,1%.
Yang kedua, proses produksi Kalak sangat stabil dan terkendali secara kualitas. Yang ketiga, tindakan korektif pada lini lag berhasil mengembalikan proses ke dalam batas kendali statistik. Untuk kesimpulan modul 3 dan 4 tentang strategis, yang pertama itu implementasikan ERP ODO merupakan investasi wajib bagi PT Mebel Indah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang kedua, hasil feasibility study menunjukkan proyek layak dijalankan secara finansial dengan proyeksi income yang pasif. Ketiga, penerapan teknologi otomatisasi mendukung visi sustainable manufacturing dengan jangka panjang. Berikut referensi dan daftar pusaka yang kelompok kita jalani. Dan terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami tutup.